ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang semoga Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita bisa kembali hadir ya dalam acara kajian rutin ya setiap malam Ahad ya. Dan untuk setiap malam Ahad pekan pertama ya, ini kita akan membahas ya beberapa kisah-kisah orang soleh dan juga faidah dari kisah-kisah tersebut ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan menyampaikan satu kisah yang cukup unik ya. Kalau biasanya kita menceritakan kisah tentang biografi ya, bagaimana kisah Nabi Adam, bagaimana kisah Nabi Daud ya, dan lain sebagainya. Nah, kita akan menyampaikan kisah pada kesempatan malam hari ini agak unik, yaitu kisah tentang perdebatan ataupun diskusi antara seorang sahabat dengan kelompok menyimpang. Jadi kita tidak akan bercerita tentang biografi kehidupan ya. Kita akan berbicara tentang bagaimana kisah ketika perdebatan antara orang soleh dengan orang yang menyimpang ya. Lebih tepatnya yaitu kita akan menjelaskan di sini perdebatan antara salah seorang sahabat yaitu Abdullah ibnu Abbas dengan kelompok Khawarij ya. Yang ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil ya. Tapi sebelum kita menyampaikan ya terkait dengan kisah ini ya, mungkin di antara kita ada yang bertanya, bukankah yang namanya debat, yang namanya diskusi itu termasuk hal yang tidak bagus ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang hasan, ana zaimun bi baitin fi rabbil jannah liman tarakal wa in kana muhiqan. Saya akan menjamin sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia itu dalam keadaan benar. Bukankah hadis ini menunjukkan kepada kita tuh hendaknya menghindari yang namanya debat ya. Maka ini para ulama menjelaskan ya, debat itu tidak dilarang secara mutlak ya. Memang ada yang namanya debat, diskusi yang baik, ada diskusi yang tercela. Kalau diskusinya tuh niatnya dalam rangka untuk menang-menangan atau untuk membela pemahaman yang keliru, maka ini debat yang salah ya, debat yang tercela. Tapi kalau debat ini dalam rangka ya untuk menegakkan hujah, untuk menasihati, untuk mencari mana yang benar, maka ini hal yang terpuji. Sehingga teman-teman ya, jamaah sekalian, jangan terlalu alergi dengan yang namanya debat ya. Jadi yang namanya debat itu ya tidak semuanya kemudian dilarang. Dan ini dibuktikan ya para ulama ya, mereka tidak sedikit yang kemudian mereka berdebat dengan kelompok-kelompok menyimpang. Ini menunjukkan bahasanya tidak semua debat itu tercela. Nah, debat yang tercela yang dimaksud dalam hadis tadi, ana zaimun bi baitil fi rabbil jannah, saya menjamin sebuah rumah di surga bagi orang yang meninggalkan debat. Maksudnya adalah debat yang usir ya, debat yang tidak ada faedahnya, debat yang niatnya hanya untuk ayal-ayalan ya, debat yang kemudian hanya untuk ya membuang-buang waktu dan lain sebagainya. Maka ini yang kemudian tercela. Tapi kalau seandainya memang ya niatnya untuk mencari kebenaran, maka ini boleh ya. Nah, kita akan bacakan di sini ya beberapa kisah tersebut ya. Di antaranya kisah yang kita sampaikan tadi yaitu perdebatan antara sahabat Abdullah bin Abbas ya dengan orang Khawarij ya. Yang ini ternyata disebutkan oleh para ulama ya dalam kitab-kitab hadis mereka dan juga kitab-kitab sirah ya. Di antara ulama yang menyebutkan ya kisah ini yaitu misalkan ya Imam Abdul Razak ya dalam kitab hadis musannafnya, kemudian Imam Al-Baihaqi, kemudian Imam Al-Hakim, bahkan juga Imam Ahmad ya dalam musnadnya belum menyebutkan. Termasuk juga ya Imam Ibnu Katsir ya dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah juga menyebutkan ya kisah ini. Sehingga kisah ini memang cukup terkenal ya di kalangan para ulama ya. Tapi kadang ya kita selaku kaum muslimin ya belum mendengar ya kisah ini. Padahal banyak sekali ya faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Ya, kita langsung mulai ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua. Beliau mengatakan, lama kharajatil haruriyah istamau fi darin ala hiddatihim wa hum sittatu alaf wa ajma'u ay yakhruju ala
Ali bin Abi Thalib wa ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan, tatkala ya orang-orang Khawarij itu berkumpul di satu rumah ya. Jadi orang-orang Khawarij sebetulnya namanya bukan Khawarij ya. Mereka awalnya itu namanya itu Haruriyah. Kenapa dinamakan Haruriyah ya? Karena mereka tuh berkumpulnya di satu tempat yang namanya Harura ya. Ya, jadi ada satu tempat yang mereka biasa untuk mereka tuh berkumpul ya dalam mereka untuk kemudian melancarkan aksinya ya. Tempat ini namanya Harura, maka kemudian mereka namanya Haruriyah atau kita singkat namanya Khawarij ya. Siapa itu Khawarij? Khawarij itu ya perlu ketahui Bapak sekalian, yaitu di zaman sahabat Ali bin Abi Thalib pernah terjadi peperangan antara dua sahabat yang mulia, yaitu sahabat Muawiyah dan sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Apa penyebabnya? Jadi penyebabnya ketika sebelumnya khalifah yang ketiga yaitu sahabat Utsman bin Affan memerintah, ternyata dia itu meninggalnya dibunuh. Ya. Ketika dibunuh ya, maka keluarganya dari sahabat Utsman bin Affan atau kerabatnya yaitu sahabat Muawiyah yang waktu itu masih menjadi seorang gubernur ya di negeri Syam, itu minta kepada khalifah selanjutnya untuk kemudian mencari siapa pelakunya. Dan ternyata khalifah selanjutnya setelah sahabat Utsman bin Affan meninggal dipilihlah khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Muawiyah minta, wahai sahabat Ali ya, tolong cari pembunuhnya dulu, siapa yang membunuh sahabat Utsman. Baru kemudian kami mau membaiat Anda, mendukung Anda sebagai khalifah yang keempat. Tapi sahabat Ali ya, beliau tidak mengiyakan apa perintah dari sahabat Muawiyah. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika mencari pembunuh sahabat Utsman bin Affan itu tidak mudah. Karena ternyata pembunuhnya itu sudah melebur ke masyarakat, ya, sudah melebur ke pasukan-pasukan, ya. Sehingga apa? Ketika kemudian mau mencari itu nggak mudah, ya. Padahal sahabat Muawiyah terus minta, tolong ya cari pembunuhnya, baru kemudian Anda kami dukung menjadi khalifah yang keempat. Tapi sahabat Ali minta, tolong ya Anda dukung saya dulu, baiat saya menjadi khalifah. Baru nanti setelah Anda mendukung saya, kita cari bareng-bareng siapa pembunuh sahabat Utsman bin Affan. Tapi apa? Ya ternyata masih alot ya, karena memang sahabat Ali itu ketika mencari pun tidak mudah sekali lagi, karena di dalam Islam terlebih sekalian ada satu kaidah ya. Jadi seorang pemimpin ya lebih baik dia itu salah tidak menghukum orang daripada salah menghukum orang. Bisa dipahami? Jadi kalau misalkan ada orang ya, dia tuh kemudian dituduh mencuri, dituduh membunuh ya, ataupun yang lain sebagainya, ya dan sebagainya ya. Maka lebih baik imam itu salah melepaskan orang ini, tidak jadi dibunuh, daripada apa? Ternyata kemudian orang ini dibunuh, ternyata nanti di belakang terbukti orang ini bukan pembunuhnya. Itu lebih berat dibanding kemudian orang ini memang pembunuh lalu dilepaskan, ternyata di belakang ketahuan dia adalah pembunuhnya. Jadi kesalahan ketika kita tuh membunuh orang padahal dia tidak bersalah itu lebih berat dibanding kesalahan melepaskan seorang pembunuh yang memang dia tuh salah. Sehingga tidak main-main ya dalam masalah nyawa, dan ini dipakai ya oleh para hukum dalam hukum Islam. Makanya Pak sahabat Ali benar-benar hati-hati ketika mau mengeksekusi pembunuhnya, hati-hati benar-benar dipastikan dulu ini pembunuhnya, dan itu butuh waktu. Tapi karena kemudian sahabat Muawiyah tidak mau ya, pokoknya waktunya cukup lama. Bahkan ketika terjadinya perang antara Muawiyah dan juga sahabat Ali itu kan kurang lebih 1 tahun lebih. Jadi sahabat Utsman bin Affan itu terbunuhnya kurang lebih 35 Hijriah akhir tahun ya. Jadi 35 Hijriah di akhir. Kemudian 37 Hijriah awal maka terjadilah peperangan antara sahabat Muawiyah dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Berarti kurang lebih berapa tadi? 1 tahun lebih sedikit ya. Itu sampai mencari itu nggak ketemukan, memang berat ya. Nah, perang antara sahabat Ali dan Muawiyah ini itu namanya yaitu perang Siffin ya. Nah, ketika paling terang Siffin tadi, mereka perang banyak sekali kemudian jatuh korban ya. Maka ada dari pihak Muawiyah kemudian usul, wahai sahabat Ali, daripada kita perang yang banyak yang terbunuh, gimana kalau kita dialog saja?
Ya, kita dialog kompromi, kita negosiasi, ya. Baik, setuju. Nah, ternyata sahabat Ali ketika dia itu mengiyakan, ya, baik ya, wahai sahabat Muawiyah, ya, kita dialog. Nah, ketika dialog itulah maka beberapa pendukung dari sahabat Ali itu nggak terima. Mereka mengatakan, loh sahabat Ali ini kan khalifah yang sah. Kenapa kemudian kok malah lunak dengan para, tanda kutip ya, pemberontak. Karena dianggapnya sahabat Muawiyah itu kan memberontak ya. Kok malah melunak? Wah ini berarti sahabat Ali itu ya tidak benar ya. Berarti kita musuhi juga sahabat Ali. Tadi mereka musuhnya kan sahabat Muawiyah. Tapi karena sahabat Ali kemudian melunak ya, mau nego, hanya beberapa pendukung dari sahabat Ali bin Abi Thalib mereka tuh nggak terima. Ini pimpinan kita berarti tanda kutip ya plin plan. Wah, kok malah dengan pembelot ya, dengan pemberontak malah nego. Hanya mereka kemudian membelot. Dan jumlah mereka tidak sedikit. Wahum sitatu alaf, ada 6.000 pasukan. Wah, banyak itu ya. Nah, mereka kemudian membelot, wah ini berarti pemimpin kita tuh tidak benar, mereka membelot. Jadi orang ini kemudian ya, jadi ada 3 pertempuran berarti ada 3 musuh ya, Muawiyah, Ali dan juga Khawarij, ada segitiga. Saya pahami Bapak Ibu? Ya ini ya. Nah, jadi ketika orang-orang Khawarij sudah keluar ya dari kelompokannya, dari kelompoknya sahabat Ali, mereka ingin memerangi sahabat Ali juga. Tadinya mereka memerangi sahabat Muawiyah. Nah sekarang balik ya, mereka itu wa ajma'u ayakhruju ala Ali bin Abi Thalib wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'hu. Orang-orang Khawarij ini gantian ingin memerangi sahabat Ali dan juga para sahabat yang menyertai sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka setelah itulah maka datanglah seorang laki-laki. Ja'ala yati ar-rajul fayaqul ya Amirul Mukminin innal qauma kharijuna 'alaika. Wahai kaum, wahai Amirul Mukminin, wahai sahabat Ali ya, ini orang-orang Khawarij rencananya mau menyerang kita, mau membunuh kita. Ya, apa kata sahabat Ali? Beliau mengatakan, da'hum hatta yakhruju fa inni la uqatiluhum hatta yuqatiluni wa sawfa yaf'alun. Biarkan saja itu Mas ya. Mereka kalau memerangi kita biarkan saja. Saya tidak akan memerangi mereka dulu sampai mereka kemudian memerangi saya. Padahal dan sahabat ini mengatakan dan mereka pasti akan memerangi kita. Tapi saya tidak akan memerangi mereka dulu. Nanti kalau mereka sudah kebukti yang memerangi kita, baru saya akan balas. Ya. Nah ini apa beda bisa kita ambil ya? Ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat adil. Adilnya apa? Beliau tahu ini adalah pemberontak, dia ingin melawan beliau. Ya, tapi apa? Beliau tidak memerangi dulu sampai yakin kemudian ya mereka tuh memerangi. Ya, karena kita kan dianjurkan ya memukul orang kalau seandainya dia telah memukul kita. Maka sahabat Ali memilih prinsip tadi. Kita tidak akan memerangi mereka sampai kemudian mereka terbukti memerangi kita. Nah itu. Jadi keadilan beliau itu seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, falamma kana data yaumin ya. Kemudian suatu saat ya sahabat Abdullah bin Abbas datang kepada sahabat Ali. Kemudian mengatakan begini, ya Amirul Mukminin, abrid ali sholah, fala tuftini hatta atiyal kaum faukallimahum. Wahai sahabat Ali, wahai pemimpin kaum muslim, kaum mukminin, ya, wahai khalifah, ya, tolong ya, sholatnya ditunda dulu. Jadi ceritanya waktu itu pas mau waktu sholat ya, tidak dijelaskan sholat apa ini. Jadi mau waktu sholat, maka sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan kepada sahabat Ali, wahai sahabat Ali, tolong ya, sholatnya ditunda sebentar ya. Saya tak menemui kelompok itu, kelompok Khawarij tadi. Saya akan bicara dengan mereka, saya akan nasihati mereka, saya akan diskusi dengan mereka. Maka kemudian sahabat Ali mengatakan, ini atau fahuhum Ali. Saya takut ya kalau kamu mendatangi mereka, nanti kamu kalau dibunuh gimana gitu ya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, kalla insyaallah ta'ala wa kuntu hasana khuluqi la udhiya ahadan. Insyaallah ya tidak, mereka tidak akan kemudian bunuh saya, mereka tidak akan mencelakai saya, karena saya ini adalah termasuk orang yang berakhlak baik, tidak pernah ganggu orang. Nah, apa beda bisa kita ambil dari percakapan ini ya? Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim hendaknya memiliki sifat yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas, yaitu apa?
punya sifat yang namanya mendakwahi orang. Ketika ada orang dia tuh menyimpang, ada orang dia tuh salah ya, maka apa? Bukan main tangan, bukan main kemudian menjustifikasi kamu sesat, kamu kafir, tidak. Tapi apa? Datangi dulu, ajak diskusi, siapa tahu apa? Mereka tuh memang belum tahu kalau yang mereka lakukan itu keliru. Dan ternyata benar ya. Nanti kalau kita lihat di bawah, ternyata apa yang mereka lakukan selama ini mereka tuh ternyata keliru gitu ya, terkena syubhat ya. Maka dia seorang dai ya, dia tuh ya tidak mudah kemudian ya menyesatkan orang, kecuali kalau memang kita sudah mendakwai mereka, menegakkan hujah kepada mereka. Dan hadis ini menunjukkan juga bahwasanya ya seorang muslim itu ingin kebaikan orang lain, bukan kemudian ingin keburukan orang lain. Ingin ya sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya itu kembali lagi kepada kebenaran ya. Kemudian juga pada bisa kita ambil ya bahasanya sahabat Abdullah bin Abbas ini punya thiqah billah, punya rasa optimis kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada Allah. Ketika sahabat Ali mengatakan, "Saya takut ya kalau kamu nanti di sana dicelakai oleh mereka." Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Udah, tenang aja. Saya yakin ya, saya tidak akan celaka. Kenapa? Karena saya itu orang baik ya, tidak pernah mengganggu orang. Saya yakin Allah akan menolong saya." Nah, kita juga sama, seorang muslim itu punya yang namanya kepercayaan ya, berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita menjadi orang yang baik, pasti Allah akan menolong kita. Saya pernah ada pertanyaan dari salah seorang pemuda ya, usianya sekitar ya kelas 1, kelas 2 SMA. Dia belajar agama ya, tapi dalam hatinya ada kegalauan. Dia mengatakan begini, "Pak Ustadz ya, saya ini belajar agama, nanti gimana ya masa depan saya? Gimana nanti pekerjaan saya? Kalau saya nikah kan saya butuh pekerjaan. Lalu bagaimana dengan masa depan saya kalau saya cuma belajar agama saja? Kalau belajar keterampilan dunia ya mungkin bisa dekat dengan duit lah ya, dekat dengan pekerjaan. Kalau kita belajarnya itu kemampuan keterampilan dunia, belajar misalkan montir, belajar teknis itu insya Allah masalah kerja nanti gampang. Tapi kalau belajar agama, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, itu gimana masa depan saya nanti?" Nah, maka kita nasihatkan ya, tidak usah khawatir ya. Kalau seandainya kalian itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menolong kamu. Mantapkan dalam diri kita. Pokoknya yakin ya. Saya kalau menolong Allah, pasti akan menolong saya. Jadi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka. Seperti dengan ini ya. Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau itu percaya saya ini orang baik ya. Pasti kalau orang baik akan ditolong sama Allah, mereka akan mencelakai saya. Nah itu, kita adanya seorang muslim ya, punya sifat seperti itu. Nah kalau diantara kita ada yang punya sifat ya, berburuk sangka kepada Allah ya, maka sekarang diubah. Kemudian juga para santri ya, ini yang belajar ya, tidak usah khawatir ya, kalian berkorban 1, 2, 3 tahun untuk belajar agama ya. Tidak usah kemudian merasa khawatir ya, nanti gimana masa depan saya, yakinlah ya, kalau kalian niat lillahi ta'ala ya, belajar agama, nanti Allah akan memberikan ya pertolongan kepada kalian semuanya. Jadi seriuslah ketika belajar agama. Tapi kalau belajar agama ya tidak serius, ya tidak lagi lah ya. Jadi kita harus punya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau Ibnu Abbas mengatakan, "Falaqitu asana ma aqdiru ali min hadil yamaniyah." Maka saya pun kemudian ya memakai baju Yaman yang terbagus yang saya miliki. Begitu dipakai ya. Wa kana Ibnu Abbas jamilan jahiron, dan beliau Ibnu Abbas itu terkenal orang yang tampan dan kalau bicara itu lantang gitu ya. Nah, ini menjadikan dalil ya biasanya kalau orang itu diskusi ya itu hendaknya dia itu punya sifat ya kalau bisa itu seperti ini. Ya, yaitu apa? Kalau bisa itu penampilannya itu bagus dan juga bahasanya itu kuat ya. Kalau penampilan bagus kan akan membuat orang terpukau, karena yang namanya orang debat diskusi itu kan tampil di publik. Kalau pertama kali lihat pandangan pertama, wah orangnya dohirnya bagus, itu akan sudah memiliki nilai. Sama juga kalau suaranya itu tegas ya, suaranya itu lantang, itu akan membuat musuh ya lawan juga menjadi ya agak takut juga lah ya. Jadi faedah yang kita ambil juga dari kisah ini yaitu apa? Itu beberapa ya hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin berdebat diskusi dengan orang lain.
Nah, kemudian setelah itu beliau mengatakan, "Tsumma dakhaltu 'alaihim wa hum qa'iduna fi nahri dhahira." Setelah itu saya mendatangi mereka, itu Abbas mendatangi orang-orang Khawarij tadi. Yang ternyata orang Khawarij ini baru saja istirahat siang. Ya, jadi dianjurkan Bapak sekalian ya, kita itu kalau siang hari itu melakukan qailulah, istirahat siang. Istirahat itu tidak mesti harus tidur ya, layeh-layeh ya. Dan istirahat siang ini sebagian ulama ada yang mengatakan sebelum duhur, ada yang mengatakan setelah duhur. Ya, jadi lebih tepatnya setelah duhur. Istirahatnya siang. Qailulah dari kata qalil, artinya adalah sedikit. Jadi istirahatnya sebentar ya. Jangan pada duhur sampai jam 4 sore. Wah. Itu boleh istirahat duhur gitu ya. Bukan qailulah. Jadi istirahat sebentar ya. Itu sunnah Bapak sekalian ya. Ya, jadi monggo bagi Bapak Ibu yang kemudian ya selama ini tidak mengamalkan sunnah ini, laksanakan ya. Ya, tidak semua sunnah itu menyebalkan ya. Ada sunnah yang menyenangkan. Ya, mungkin kalau bapak-bapak mungkin tahu lah ya, sunnah menyenangkan yaitu apa? Punya istri lebih dari satu. Menyenangkan betul Pak? Wah, menyenangkan Pak ya. Memang ada sunnah yang nggak menyenangkan, puasa Senin Kemis ya, kemudian ini dan itu nggak menyenangkan ya, sholat tahajud nggak menyenangkan. Tapi ada beberapa sunnah yang menyenangkan. Salah satunya sunnah ini, kita istirahat atau tidur siang. Senang betul Pak. Mulai besok Pak ya, dilakukan ya. Ada sebuah hadis yang menganjurkan ya, ilu fa inna syayatin la takilu. Tidur sianglah kalian atau istirahat sianglah kalian, karena setan itu tidak istirahat siang. Nah, jadi kita menyelisih setan ya. Dan ternyata orang Khawarij mereka mengamalkan sunnah ini. Ya, jadi mereka lagi istirahat siang gitu ya. Dan kata Abdullah bin Abbas ya, "Fadakhaltu ala qaumin lam ara qattun asyadda istihadan minhum." Saya tidak pernah ya masuk ke dalam satu kaum, bertemu dengan satu kaum yang kaum itu begitu bersemangat dalam beribadah. Aidiyahum kanaum samanul ibil. Tangan mereka itu seperti lutut unta. Kenapa? Saring mereka tuh beribadahnya, sholatnya gitu ya, tangannya kapalan. Wah itu ya. Wujuhum mu'allamatun min athari sujud. Di wajah mereka ada bekas-bekas dia tuh sujud. Nah, disebutkan apa bekasnya ini ya. Mungkin ada item-itemnya atau apalah ya. Ada bekas dia tuh sering banyak sujud, banyak sholat ya. Alihim kumsum marfudah. Dan mereka memakai baju yang bersih gitu ya. Kenapa? Karena mereka tuh orang yang rajin beribadah. Kalau orang rajin beribadah kan pakainya harus bersih. Maka mereka senantiasa pakai pakaian bersih gitu ya, dicuci terus ya, ay maksula au munadhafah. Wujuhum mushamatun minas sahar, dan wajah mereka tuh kelihatan lesu ya karena banyak begadang sholat tahajud. Jadi apa? Ternyata Ibnu Abbas ketika ketemu dengan orang Khawarij, mereka tuh punya sifat apa? Sangat semangat beribadah ya, puasanya, sholatnya. Kemudian apalagi dari si fisiknya sampai tangannya tuh kapalan, dia wajahnya kelihatan kayak orang rajin tahajudan, ya rajin sholat, ahli ibadah, pakainya juga bersih karena mereka semangat untuk beribadah, pakai pakaian yang bersih. Tapi ternyata Bapak sekalian, ini kan kelompok menyimpang. Ini orang Khawarij, orang itu kan kelompok menyimpang, sesat ya. Bahkan mereka dikatakan sebagai maaf ya, kilabun nar, USA-nya neraka. Apa USA-nya neraka Pak? Ya udah paham lah ya. Jadi kalau kita ketemu mereka disuruh dibunuh kata Nabi. Kalau kalian ketemu mereka bunuhlah. Ya. Mereka ibaratnya bagus, tapi ternyata mereka menjadi sesat. Ini adalah Bapak sekalian. Bahasanya kalau kita beragama itu tidak hanya mencukupkan ibadah. Ternyata yang lebih penting dari ibadah yaitu apa? Keyakinan, akidah. Karena ternyata penyimpangan yang sangat fatal dari orang-orang Khawarij, mereka itu apa? Mereka itu mengkafirkan ya orang-orang dengan serampangan, dengan gampang. Kesalahan sedikit kafir, dikit kafir ya. Mereka ini kafir. Nah itu, maka kita jangan ya. Kalau di zaman sekarang ini ya, contoh-contoh orang Khawarij, contohnya siapa? Ya orang-orang teroris itu Pak ya, teroris itu mereka sudah termakan ya pemikiran orang-orang Khawarij. Jadi apa? Tidak hanya cukup kita ahli ibadah, ternyata banyak orang ahli ibadah mereka sebetulnya itu menyimpang
Kenapa? Karena keyakinan yang keliru. Maka ini jadi dalil ya. Sebelum kita perbanyak ibadah, maka perbaikilah dulu akidah kita. Belajarlah yang namanya akidah, keyakinan ya. Coba kita lihat di sini itu sampai kalau dalam hadis yang lain, dalam hadis Bukhari Muslim, sampai Nabi mengatakan orang Khawarij ini itu kalau kalian tahu ibadahnya mereka, kalian tuh merasa minder. Wah, minder ya, ternyata ibadah mereka, sholat mereka, puasa mereka, waduh, luar biasa ya. Saya nggak ada apa-apanya. Bacaan Al-Qur'annya luar biasa ya. Tapi ternyata mereka dikatakan sebagai orang yang sesat. Dan juga tidak bisa kita ambil ya, dalam beragama itu bukan banyak-banyakan ibadah. Tapi yang lebih utama pertama yaitu keyakinan dulu ya. Masalah ibadah banyak itu nanti nomor 2 ya, keyakinan dulu harus dibetuli. Kemudian setelah itu ya, maka begitu sudah masuk ya, maka disambutlah Abdullah bin Abbas ini oleh orang-orang Khawarij. Marhaban bika ya Ibnu Abbas ya. Selamat datang kepadamu wahai Ibnu Abbas. Ma ja'a bika wa ma hadhil kullah. Kamu datang dalam rangka apa? Kok kamu pakai baju yang bagus itu? Karena orang-orang Khawarij ya, mereka itu selain suka pakai baju yang pakai baju yang bersih, mereka juga senang pakai baju yang sederhana. Karena mereka ingin menunjukkan kezuhudan terhadap dunia. Ternyata Ibnu Abbas itu datang pakai kain yang bagus, lalu dicela, Ibnu Abbas, kamu datang ada urusan apa? Kok kamu pakai pakaian yang bagus itu? Nah, intinya mereka yang mencela ya, nggak pantas kamu tuh pakai pakaian yang bagus, harusnya kamu tuh zuhud dengan dunia ya, jangan pakai pakaian kemewahan ya. Maka kemudian qultu, Ibnu Abbas mengatakan, ma tu'aibuna alayya, kenapa kalian kok mencela saya? Laqad ra'aitu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana ma yakunu min hadhil qulal wa nazalat qul man harrama zinatallahi allati akhraja ibadi wa thayyibat min rizqi. Kenapa kalian mencela saya, wahai orang Khawarij ya? Saya itu sungguh pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memakai baju yang lebih bagus dari baju saya ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wa thayyibat min rizqi." Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah berikan kepada hambanya. Ya. Jadi namanya keindahan, hal yang bagus itu adalah hal yang mubah dalam agama. Kok kita haramkan ya, maka keliru ya. Sehingga apa yang bisa ambil dari ucapan beliau ini ya, bahwasanya kita dianjurkan ya sebagai wujud nikmat kita, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita itu ya menampakkan nikmat tersebut ya dengan, kalau masalah baju ya, pakai baju itu jangan kemudian yang jelek-jelek terus ya. Kita hendaknya kita pakai baju ya kadang yang bagus ya. Kadang-kadang nanti yang sederhana, nanti yang bagus lagi, sederhana, bagus lagi ya. Jadi bukan suatu hal yang tercela ketika kita tuh berpenampilan yang bagus ya. Itu dalam rangka untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian apa faedah bisa kita ambil? Hendaknya seorang dai itu jangan gampang tersinggung ketika dia tuh dicela pribadinya. Ya, seperti ini ya, belum kan dicela. Kamu gimana kok malah pakai baju yang bagus? Harusnya seorang dai ya pakai bajunya jangan yang bagus dong, zuhud sama dunia ya. Kamu gimana dai kok mobilnya Lamborghini? Katanya zuhud. Nah, ya. Ada nggak? Ada itu ya. Saya pernah ada seorang dai ya, itu dia tuh pakai mobilnya mewah. Ada netizen yang kemudian komentar, katanya Ustadz ya, Ustadz yang kita harus menghindari dunia. Ternyata mobilnya luar biasa, HP-nya luar biasa. Itu nggak dilarang, itu boleh ya. Ya, karena di sini ya memang suatu hal yang indah itu memang diperbolehkan ya, tidak dilarang ya. Jadi jangan kemudian ya gampang kita terprovokasi, gampang kita tersinggung ya ketika ada orang mencela pribadi kita. Wah, kamu itu siapa, masih kecil ya, sudah berani nasihati yang tua. Kamu siapa, paling cuma lulusan pondok nasihati lulusan S2, S3. Siapa kamu? Gak usah tersinggung gitu ya. Biasa ya, namanya dalam dakwah ya. Maka beliau ini tidak tersinggung. Kemudian apalagi ketika kita itu sedang mendakwai orang lain, maka hendaknya kita dakwai mereka itu dengan dalil.
Apa itu dalil? Dalil itu yaitu ucapan Nabi dan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin berdakwah supaya kuat ya, hendaknya biasakan bawakan hadis Nabi, bawakan firman Allah sebagaimana di sini ya. Sahabat Ibnu Abbas dicela, "Kamu kok kenapa pakai baju yang bagus?" Beliau pakai dalil Nabi. Nabi juga pakai yang lebih bagus dari ini. Allah juga berfirman membolehkan. Nah udah lengkap gitu ya. Maka hendaknya kita biasakan ya ketika menyampaikan apapun ya, ketika mendakwahi orang ya, membawa dalil dari Nabi ataupun kemudian firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini waktunya berapa menit lagi nih? Ini baru setengahnya ini ya. Ya, ada yang mau tanyakan dulu dari Bapak Ibu sekalian? Ini 40 ya? 40 menit. 10 menit lagi, ini jelas nggak cukup ini waktunya. Ini belum intinya ini baru mukadimah ini ya. Ya, ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ya, tidak ada ya. Kita lanjutkan ya. Ya. Jadi bisa kita ambil di sini ya, bahwasanya hendaknya kita selaku seorang muslim ya, ketika dicela ya pribadi kita dalam berdakwah ya, tidak usah kemudian kita merasa tersinggung ya. Ngapain kamu kok dakwahi saya berjilbab ya? Lah putrimu aja nggak jilbab, yo. Urus dulu putrimu, jangan urus orang lain. Wah gitu katanya. Tidak usah kemudian kita tersinggung, tidak masalah ya, biasa-biasa saja. Kemudian setelah itu ya, qalu ya, mereka kemudian mengatakan, fama ja'abika ya Ibnu Abbas, kamu datang ke sini dalam rangka apa? Kamu bawa apa? Maka beliau mengatakan, jitu uhadithukum an ashabi Rasulullah sallam wa min indi sirri Rasulullah sallam alaihim nazal wahyu wa hum a'lam bi tawilihi wa laysa fikum minhum ahadun. Saya datang ya, akan berbicara kepada kalian ya, dari sahabat Nabi. Jadi ucapan saya ini adalah dari sahabat Nabi. Wa min indi sihri Rasulullah SAW. Ucapan saya ini juga mewakili keluarga Nabi. Yang mereka itu para sahabat dan keluarga Nabi adalah orang yang mereka diturunkannya wahyu. Dan mereka orang yang paling paham tafsirnya. Walaysa fikum minhum ahadun. Sedangkan di antara kalian tidak ada seorang pun sahabat. Jadi ketika ditanya, kamu kesini bawa apa? Kamu ngapain? Saya ingin berbicara kepada kalian, mewakili ya sahabat Nabi, mewakili keluarga Nabi, yang mana mereka itu adalah orang yang paling alim tentang masalah Al-Quran, masalah agama. Mereka adalah orang yang ketika diturunkannya wahyu mereka hadir. Sedangkan di antara kalian tidak ada seorang pun sahabat. Maka saya ingin menyampaikan itu ya. Apa yang bisa kita ambil ya? Ini menunjukkan bahasanya sahabat itu adalah orang yang paling alim dalam masalah agama. Makanya kalau kita tuh beragama ya, coba ikutlah pemahaman dari para sahabat. Jadi kalau para sahabat mengatakan begini, mengatakan begitu, kita ikuti mereka. Karena mereka lah yang paling alim terhadap agama ini. Dan ini menunjukkan juga cuma sekalian ya, bahasanya kelompok orang Khawarij ini tidak seorang pun sahabat yang ikut mereka. Kenapa ya? Karena sahabat itu mereka pasti paham ya, apa yang dilakukan oleh mereka itu salah. Maka tidak akan mungkin bergabung dengan Khawarij. Gampang kemudian ya mengkafirkan, menghalalkan darah seorang muslim. Gampang dikit-dikit ya membangkang, memberontak. Itu jelas salah. Makanya tidak mungkin sahabat itu kemudian mengikuti mereka. Makanya dikatakan oleh Abu Ibnu Abbas, di antara kalian tuh nggak ada seorang sahabat pun kan ya. Makanya saya datang mewakili sahabat ya, ingin menceritakan kepada kalian bagaimana yang benar itu seperti apa. Nah ini akhirnya kemudian ya mereka mengatakan ya, faqala batuhum la tuqasimu Quraisyan. Lalu di antara mereka mulai bisik-bisik, mulai ada sedikit perseteruan. Jangan kamu debat dengan orang ini, dia kan orang Quraisy. Karena kita tahu Ibnu Abbas kan orang Quraisy kan beliau ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Balhum qaumun khasimun." Sesungguhnya mereka orang-orang Quraisy adalah orang yang suka berbantah-bantahan. Wah, itu ya. Jadi mereka ingin menolak perdebatan tadi, karena mereka tahu ya ini kalau saya debat kayaknya kalah ini nanti ya, karena sahabat Abu Ibnu Abbas kan sudah mengatakan saya datang mewakili sahabat Nabi, keluarga Nabi, mereka orang yang paling tahu dalam masalah agama.
Nah, maka sebagian mereka mulai bisik-bisik, kayaknya dia mengatakan tadi, jangan kamu debat dengan mereka, dengan Abdul bin Abbas ini, dia kan orang Quraisy. Dan Allah Ta'ala mengatakan ya, orang Quraisy itu adalah orang yang suka berdebat. Tapi apa? Ayat ini benar, tapi konteksnya salah. Jadi ayat ini bagus sekalian, itu ceritanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Jadi Allah Ta'ala mengatakan ya kepada orang-orang Quraisy ya, kepada para penyembah berhala, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah semuanya nanti akan masuk neraka jahanam. Jadi ketika mereka menyembah ya sembahan-sembahan ya, pokoknya semua yang disembah oleh mereka akan masuk neraka jahanam. Maka kemudian orang-orang Quraisy ini pada berkumpul. Waktu itu datanglah Nabi. Ketika Nabi datang ya, maka ada orang Quraisy yang kemudian ngajak debat sama Nabi. Ya Rasulullah, Anda mengatakan ya, katanya semua yang kami sembah dan juga kami akan masuk neraka jahanam. Berarti kami dan sembahan kami akan masuk neraka. Saya tanya, kalau begitu Nabi Isa juga akan masuk neraka jahanam dong? Ya. Kenapa? Karena Nabi Isa disembah oleh orang Nasrani. Berarti Nasrani masuk neraka, Nabi Isa juga masuk neraka. Nah, padahal maksudnya bukan itu. Maka Rasul kemudian ya menjelaskan. Maka turunlah ayat ini ya. Ma darabu laka ila jadala balahum qaumun fasimun. Mereka orang-orang Quraisy ketika membuat contoh permisalan tidak lain adalah untuk mendebat engkau. Karena mereka orang Quraisy itu suka berdebat. Ya. Jawabannya Nabi apa? Beda dong ya. Kalau Nabi Isa itu kan ketika disembahkan memang tidak suka. Ya, beliau kan memang tidak rela untuk disembah, itu beda. Tapi kalau yang rela disembah ya, maka kamu dan sembahannya akan masuk neraka jahanam ya. Jadi mereka hanya suka berdebat ya. Makanya sebagian orang Khawarij mereka menghalangi temannya ketika ingin menerima tamu dari Abdul bin Abbas. Jangan kamu debat dengan dia, ya udah tinggalkan aja ya. Kenapa? Karena dia itu orang Quraisy dan orang Quraisy itu ya mereka itu suka berdebat ya. Nah, itu. Nah, ini konteksnya kan nggak tepat ya. Nah ini. Kemudian selanjutnya ya, nah di sini Abdul bin Abbas kemudian mengatakan, akhbiruni matangkimuna alayya ibni abi Rasulullah sallallahu wa khanatihi wa awali man amana bihi wa sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ah. Akhirnya kemudian ternyata ya mereka ada yang kemudian menerima ya. Jadi mereka dia menerima, udahlah ya, biar dia itu berbicara. Ya, akhirnya kemudian Abdul bin Abbas mengatakan, baik, tolong beritakan kepadaku apa yang kalian kritik dari sepupunya Rasulullah SAW, dari menantunya Rasulullah SAW, dari orang yang pertama kali beriman, dan dari sahabat Nabi SAW yang bersama dengan beliau. Maksudnya siapa di sini? Yaitu sahabat Ali kan. Saya tanya, kalian itu kan yang dikritik kalian dari sepupunya Nabi itu siapa? Maksudnya sahabat Ali. Sahabat Ali kan dengan Nabi kan sepupuan. Karena pamannya Nabi yaitu bapaknya Ali. Ali bin Abi Thalib. Ya, Abi Thalib itu adalah pamannya Nabi. Berarti Nabi dengan Ali kan sepupuan. Yang kalian kritik dari sahabat Ali itu sepupunya Nabi itu apanya? Bahkan menantunya Nabi, karena sahabat Ali itu termasuk menantunya Nabi. Kemudian juga orang yang pertama kali beriman. Kita tahu ya, dari kalangan laki-laki yang pertama kali beriman kan sahabat Ali waktu umurnya masih kecil ya, 10 tahunan. Baru kemudian sahabat Abu Bakar ya, musuh dan sebagainya. Ya, apa yang kalian cela itu ya dari beliau ya. Akhirnya mereka mengatakan, nakimu Ali thalathan. Kami tidak setuju dengan sahabat Ali 3 perkara, 3 hal ini yang kami cela. Qala wa ma kunna, apa itu 3 perkara tadi? Nah, kita lanjutkan pertemuan mendatang. Ya. Karena nggak cukup makanya itu kita sampaikan ya. Iya. Nanti kalau buru-buru nanti nggak bisa kita ambil dari faedahnya ya. Ya, karena waktunya sudah mulai adzan dari saya dengar ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang ya, sehingga sekali lagi ya perlunya kita kemudian ya belajar ya, dan belajar yang tepat ya. Harusnya kita tuh
mengikuti pemahaman para sahabat. Karena sebagaimana tadi kata Ibnu Abbas ya, mereka adalah orang yang paling paham terkait dengan masalah agama ini ya. Dan itulah kesalahan orang-orang Khawarij. Mereka ketika belajar agama tidak sesuai dengan pemahaman sahabat, makanya tidak ada sahabat yang ikut mereka. Mereka punya 3 hal yang keliru ya, yang ini kemudian ditujukan kepada sahabat Ali. Dan kalau setelah mendengarkan penjelasan dari sahabat Ibnu Abbas, hanya banyak di antara mereka yang kembali kepada kebenaran. Apa kesalahan mereka tadi? Salam lain waktu kita akan jelaskan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.